Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Juga yang beribadah lewat live streaming. Shalom. Shalom. Baik, kita bersyukur ya untuk pagi yang luar biasa ini. Kita kembali diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kita diberi kesempatan untuk selalu masuk dalam hadirat Tuhan. Amin. Yuk kita belajar seperti Daud. Ketika dia akan beribadah kepada Tuhan, dia dengan penuh excited, dia dengan penuh gairah, dengan sukaria, dengan sukacita. Amin. Yuk saya undang bangkit berdiri. Kita akan muliakan Tuhan dengan bersukacita, dengan bersukaria. Haleluya. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Ayo lebih lagi bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yes. Kita bersukacita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa baik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan? Mari kita bersukaria. Haleluya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Katakan damai yang diberikan. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gembira. Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Ku serahkan padanya. Yes, sekali lagi damai yang dia berikan. Damai yang dia berikan sangat besar. Damai yang jadikan hati gembira. Yes. Tuhan besertaku sepanjang hidupku. Ku serahkan padanya. Yesus, ku serahkan padanya. Ku serahkan padanya. Yesus, sekali lagi katakan. Ku serahkan padanya. Yesus Tuhan. Sebelum duduk, berikan salam kiri kanan. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika kita dalam hadirat Tuhan, pasti bahagia kita penuh. Amin. Karena Tuhan kita sumber sukacita. Dia sumber damai sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan.
diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Diam di bait-Mu, menikmati anugerah. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya. Yes Tuhan, terima kasih. Bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, lebih lagi menyembah Engkau Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, lebih lagi menyembah Tuhan. Menyembah-Mu, yes Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku, sekali lagi menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri.
kemuliaan buat Tuhan kita. Berikan yang paling terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia luar biasa, Dia ajaib bagi kita, Dia hebat bagi kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti-Mu. Terima kasih, sebab Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat segala kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mau lebih lagi memuji menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan, hati kami berlimpah dengan syukur Tuhan, sebab Kau begitu baik bagi kami Tuhan. Kau begitu hebat bagi kami Tuhan. Takkan pernah ada Allah yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami dari hati kami Tuhan, dari lubuk hati kami yang terdalam Tuhan. Kami mau katakan, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau perkasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau sudah menjadi gunung batu dalam hidup kami Tuhan. Kau sudah menjadi kota benteng pertahanan kami yang kokoh Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini yang dapat kami balas buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Pujian kami bagi-Mu Tuhan, sembah kami bagi-Mu Yesus, mazmur kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini pernyataan kami Tuhan, bahwa Kau yang terbaik bagi kami, Kau yang luar biasa bagi kami. Hanya Kaulah Allah kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau segala-galanya bagi kami. Kaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hadirat-Mu yang tercurah di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang melawat kami Bapa. Terima kasih buat jamahan kami yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Bahkan yang menyembuhkan kami Tuhan, yang meluputkan kami dari segala malapetaka. Terima kasih Tuhan. Dalam naungan kepak sayap-Mu kami aman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Hanya Tuhan sumber hikmat bagi kita. Hanya Tuhan sumber kasih bagi kita. Amin. Yuk kita sama-sama tepuk tangan. Katakan, Engkau penuh kuasa Tuhan. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau
waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yes. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yes. Bersama Tuhan kita bersukacita senantiasa. Amin. Bersama Tuhan ada damai sejahtera yang luar biasa. Sebab Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia sahabat yang setia. Amin. Haleluya. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Yes, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kristus tinggal dalam hidup kita, amin. Amin. Luar biasa. Mari terus kita mencari wajahnya. Sebab Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kekasihku, bukan karena apa yang kau buat, tapi karena cintamu. Ku hampiri tahtamu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hatimu.
kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada. Lebih lagi katakan, ku percaya mujizat-Mu Tuhan. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Mari Bapak Ibu Saudara bagi berdiri. Percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah,
kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya akan indah pada waktunya. Segalanya akan indah, segalanya akan indah, segalanya akan indah pada waktunya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapa di dalam surga, sekarang tiba saatnya kami diberkati melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami mohonkan Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua, sehingga kami bisa membuka hati kami untuk firman Tuhan dan berkonsentrasi sepenuhnya perhatian kami hanya pada firman Tuhan. Beri hikmat-Mu Tuhan, beri kemampuan yang datangnya dari Tuhan untuk kami boleh hidup di dalam firman Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan ini juga senantiasa membutuhkan pengurapan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan firman Tuhan yang murni, firman Tuhan yang benar sesuai dengan apa yang ada di dalam maksud Tuhan untuk kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan waktu yang istimewa ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi saudara sekalian. Pagi hari ini kita sama-sama akan masuk dalam satu pelajaran yang penting tentang firman Tuhan yang akan menolong kita untuk kita bisa mampu benar-benar hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan, dan kita bisa hidup dengan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Seringkali kita tidak merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita malah merasakan selalu bebannya berat dan sebagainya. Itu pada faktanya memang seperti itu kondisi yang kita alami. Tapi ada banyak hal yang sebetulnya karena kita salah posisi. Salah posisi. Kalau saudara salah posisi di dalam duduk misalnya, maka lama-kelamaan pinggang saudara akan sakit. Dan saudara mungkin akan terbiasa duduk dengan tulang punggung yang bengkok gitu ya. Sehingga itu akan membuat saudara tidak nyaman. Duduknya di kursi yang empuk, duduknya di kursi yang mahal. Berada di dalam kondisi yang baik, sebetulnya kondisi badan saudara sehat. Tapi kenapa ya kok saya pegel-pegel semua begini? Ya itu karena posisinya salah, posisi duduknya. Kalau saudara posisi duduknya benar, maka saudara akan nyaman di situ. Begitu juga dalam kehidupan kita. Seringkali posisi hidup kita ini tidak benar. Kita memposisikan hidup kita secara salah. Sehingga apa yang kita alami adalah hal-hal yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Kita pelajari hal ini. Kita mau pelajari pada pagi hari ini. Hal-hal yang tidak perlu, sebetulnya tidak perlu kita alami, tapi kita alami juga. Dan itu adalah hal-hal yang seringkali tidak baik bagi kita, buruk bagi kita. Mari, saya ajak saudara membuka 1 Korintus pasal 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita tidak sedang membahas tentang sebuah lomba olahraga, olimpiade dan sebagainya. Kita membahas tentang kehidupan, dan hidup kita ini seringkali seperti sebuah pertandingan. Pertandingan untuk meraih sesuatu. Seperti ketika kita berolahraga, bertanding, kita mau meraih sebagai juara. Kita mau meraih piala dan sebagainya. Hidup juga seperti itu.
Di dalam hidup kita seringkali ingin meraih sesuatu dalam hidup kita. Dan itu adalah hal yang benar, hal yang baik. Karena kita mau meraih satu hal yang pasti menurut kita baik. Kita ingin meraih jabatan yang paling baik. Kita ingin meraih penghasilan yang paling baik. Kita ingin meraih prestasi yang paling baik dan semuanya. Tidak ada orang yang bertanding untuk mengambil prestasi yang terburuk, paling kalah, enggak ada. Semua ingin mencapai sesuatu yang terbaik. Jadi hidup ini seperti pertandingan, ingin meraih sesuatu. Atau hidup ini juga pertandingan ingin mengatasi sesuatu. Seperti kita bertanding, kalau saudara sudah jadi juara tinju dunia, saudara bertanding lagi, itu bukan untuk menjadi super juara, tapi saudara sedang mempertahankan kejuaraan saudara. Kita sedang bertanding untuk mengatasi sesuatu atau bertahan terhadap sesuatu, bertahan terhadap posisi kita. Jangan sampai kita sudah mempunyai kualitas hidup yang baik, lalu setelah kita jalani lagi, hidup kita menjadi kondisinya tidak baik. Kita ingin kondisi kita yang tidak baik ini menjadi baik. Tapi jangan sampai kalau sudah baik turun lagi merosot jadi tidak baik. Itu tidak ingin. Itu sebabnya kita bertanding. Kita berusaha. Dalam saudara berbisnis mungkin saudara bertemu dengan pesaing-pesaing saudara. Yang mempunyai cara-cara yang jauh lebih baik dan jauh lebih mempunyai modal yang lebih kuat dan sebagainya. Tapi saudara tetap tidak mau kalah. Saudara ingin tetap menguasai pasar dan sebagainya. Itu bukan dosa. Itu adalah hal yang normal, yang baik, yang harusnya mentalnya seperti itu. Saudara mungkin punya mental juara, tapi saudara tidak pernah jadi juara. Saudara mungkin punya mental juara, tapi saudara tidak pernah bisa mempertahankan kejuaraan saudara. Jadi baru jadi juara, berapa bulan kemudian sudah lepas kejuaraan, dikalahkan oleh orang lain. Lalu juga hidup ini seperti pertandingan ketika kita harus bukan cuma meraih sesuatu, bukan cuma bertahan akan sesuatu, tapi juga mengatasi sesuatu. Ada hal-hal yang harus saudara atasi dalam kehidupan ini. Misalnya kondisi-kondisi yang buruk yang tidak pernah saudara duga. Kita dengar, kita baca banyak peristiwa di mana pasangan muda itu sedang bahagia-bahagianya, prestasinya sedang naik, kebahagiaannya sedang luar biasa, tiba-tiba karena sebuah kecelakaan atau sebuah penyakit, pasangannya meninggal dunia, sehingga yang ditinggal ini mengalami pukulan yang luar biasa. Dan di sana harus mengatasi kondisi seperti itu. Tidak bisa hanyut. Saudara mungkin boleh bersedih ya, dan itu normal. Kalau saudara bersedih normal, tapi saudara tidak bisa dihanyutkan oleh rasa sedih tadi berlarut-larut. Saudara harus bisa mengatasi segala sesuatu yang saat itu mungkin menjadi tamu yang tidak baik yang datang ke dalam hidup saudara. Jadi hidup ini seperti sebuah pertandingan, dikatakan di sana. Dan dalam pertandingan dikatakan di sini pada ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam pertandingan kita perlu menguasai diri. Jangan lupa. Saudara perlu melihat ke fokus tujuan pertandingan itu. Harus menang, harus berhasil, tapi saudara harus bisa menguasai diri. Kalau saudara tidak bisa menguasai diri dalam pertandingan, maka mungkin emosi saudara merusakkan langkah-langkah saudara yang sedang menuju kepada kemenangan. Mungkin saja saudara melakukan hal-hal yang akhirnya membuat saudara didiskualifikasi. Dihentikan saudara, dapat kartu merah di sepak bola. Dan saudara keluar dari lapangan. Dan ini adalah hal-hal yang diperlukan di dalam sebuah pertandingan, yaitu menguasai diri. Mengapa kita harus menguasai diri? Menguasai diri terhadap apa? Dan bagaimana sih sesungguhnya? Saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa pribadi manusia selalu punya dua sisi.
Pribadi manusia selalu mempunyai dua sisi dalam kehidupannya. Pertama di sini ada dua sisi, yaitu sisi yang tidak dapat dikendalikan oleh saudara. Dan satu lagi sisi yang dapat saudara kendalikan. Sisi yang tidak dapat saudara kuasai kendalikan ini kayaknya lebih besar, lebih luas, lebih banyak. Saya ambil contoh misalnya alam semesta. Alam semesta dengan semua sistemnya dan dengan semua hukum-hukum alamnya itu tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Manusia berusaha mempelajarinya. Dan sampai hari ini manusia berusaha untuk menguasainya. Manusia berusaha untuk benar-benar paham tentang segala sesuatu, baik itu sistem maupun hukum-hukum alam. Tapi tidak benar-benar dapat mengendalikannya. Baik itu hal-hal yang saat ini sudah ditemukan maupun hal-hal yang saat ini sedang masuk di dalam tahap lebih dikenali. Misalnya teori kuantum. Kuantum ini sesuatu hal yang mungkin bagi beberapa orang ini satu istilah yang aneh. Dan saudara tidak pernah bisa melihat hal ini karena hal ini terlalu kecil tapi terlalu berperan. Itulah sebabnya dengan kemampuan teknologi, manusia berusaha untuk membongkar rahasia alam. Apa sih rahasia alam ini? Apa sih rahasia alam ini? Apa yang membuat segala sesuatu seperti ini? Dimulai dengan pemahaman ketika orang mulai memahami bahwa dunia ini tidak datar, tetapi sebuah bola. Apa itu rahasia alam? Lalu berusaha untuk menguasai rahasia alam itu dan bahkan memanfaatkan rahasia alam. Bagaimana kita bisa memanfaatkan air? Bagaimana kita bisa memanfaatkan tenaga nuklir? Bagaimana kita bisa memanfaatkan tenaga petir dan sebagainya? Itu rahasia alam yang sesungguhnya tidak dapat dikendalikannya. Karena alam semesta itu di luar kendali manusia. Tapi manusia berusaha untuk mengendalikannya dengan teknologi. Itu sebabnya tidak habis-habisnya teknologi terus digali, dipikirkan, dicoba, diuji dan sebagainya untuk menaklukkan alam, menguasai alam dan mengambil segala sesuatunya dari alam. Hal yang kedua misalnya waktu. Waktu ini tidak pernah bisa kita hentikan. Kita bahkan satu detik pun kita tidak bisa menghentikan waktu. Waktu yang tidak bisa kita hentikan ini tidak bisa kita kendalikan. Waktu ini juga tidak bisa dimundurkan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu atau dimajukan, kita masuk ke masa depan. Kita seringkali berkhayal, manusia hanya bisa menghayalkan Doraemon dengan pintu kemana saja. Itu bisa ke masa lalu tuh, bisa ke masa depan. Orang mencoba untuk membuat transporter, memindahkan orang ke masa yang lain. Lalu orang coba menghayalkan ada timeline di universe yang berbeda. Sehingga pada universe yang berbeda berlaku hukum-hukum yang berbeda dengan universe yang di dunia ini gitu ya. Itu masuk pada film-film. Orang juga menghayalkan mesin waktu. Berapa banyak orang pandai dari dulu nih, dari zaman tahun 30-an sudah membuat mesin waktu dan selalu gagal. Nggak pernah berhasil untuk membuat mesin waktu kembali ke masa lalu misalnya. Bagaimana orang merindukan kondisi masa lalu itu hadir saat ini. Saat ini orang masih bisa membuat mimpi yang jauh lebih indah. Ada peristiwa kemarinnya itu seorang yang mempunyai anak satu perempuan dan anak itu mengalami kecelakaan. Tergilas oleh truk dan meninggal dunia di tempat. Anak tunggalnya. Dan itu merupakan hal yang menyedihkan. Sekarang bisa dibuat pakai AI supaya anak itu bisa ngobrol dengan dia. Apakah benar nyawanya anak itu? Bukan. Itu produk dari AI. Dengan AI dia bisa seolah-olah
video call dengan anaknya itu. Dia video call dengan anak yang sudah meninggal itu. Bagaimana kamu di sana? Anaknya juga jawab, bagaimana papa dan mama, baik enggak dan sebagainya. Itu ya mengharukan. Dan dialog ini menjadi dialog yang mungkin saudara juga pernah buka di viral di media sosial. Ini adalah hal-hal yang membuat orang tuh bermimpi, seandainya saya bisa kembali. Kalau saudara diberi kesempatan, diberi kemampuan untuk kembali ke masa lalu saudara, mungkin saudara tidak akan melakukan hal-hal brengsek, hal-hal jahat, hal-hal kotor yang dulu pernah saudara lakukan. Yang akibatnya sampai hari ini mungkin saudara masih terkena imbasnya. Tapi manusia tidak bisa kembali ke masa lalu. Dan saudara juga tidak bisa melompat ke masa depan. Apa yang bakal terjadi ya nanti kelak. Setelah anak saya, cucu saya dewasa dan sebagainya. Tidak bisa. Waktu itu tidak dalam kendali kita. Yang juga tidak dalam kekuasaan kita, kita tidak mampu mengatur. Itu adalah takdir, yang dikatakan takdir. Yang memaksa kita untuk sebagaimana adanya pada saat ini. Saudara lahir sebagai seorang laki-laki, apa saudara pernah ditanya sebelum lahir, kamu mau jadi laki-laki atau mau jadi perempuan? Enggak pernah kan? Atau saudara menjadi perempuan, enggak pernah ditanya sebelumnya, saudara mau jadi perempuan atau mau jadi laki? Tiba-tiba saudara jadi laki aja gitu. Dan tiba-tiba saudara jadi perempuan aja gitu. Kalau ternyata ada perasaan dan pemikiran dan kecenderungan yang tidak sesuai dengan jenis kelamin saudara, gender saudara, itu jadi masalah. Ini laki-laki kok melambai gitu. Laki-laki rasa perempuan gitu ya. Bertingkah lakunya seperti perempuan. Jadi masalah. Belum lagi kalau ada ya hal-hal yang melenceng lainnya. Orang mengatakan ini takdir. Saudara berada di tempat ini, di zaman ini. Saudara tidak lahir di zaman Majapahit, di tengah-tengah perang Majapahit. Enggak kan? Saudara lahir sebagai manusia Indonesia pada zaman ini. Sekaranglah saudara hidup. Dan kenapa kok saudara hidup hari ini pada usia seperti ini? Kok tidak pada usia yang lebih muda dari sekarang atau pada usia lebih tua dari sekarang? Dan semua itu adalah sesuatu yang tidak bisa dikendalikan oleh kita. Tapi selain itu semua, dan manusia berusaha untuk mengatasi ya, melawan takdir ini dengan apa? Dengan seringkali operasi ganti gender. Dulu saya kuliah dan mengajar di satu tempat, di tempat kuliah saya itu, di tempat saya mengajar jadi dosen di sana, ada mahasiswa yang masuk di sana, yang nanti keluarnya, lulusnya jadi mahasiswi. Coba. Saya tidak ngerti ceritanya gimana. Dan bagaimana dia bisa mengubah semua itu. Betul-betul, waktu masuk kita semua tahu dia itu mahasiswa. Karena wajahnya cantik, ya agak cantik lah. Cantik, kulitnya bersih, jadi agak jadi perhatian dosen, kan biasa itu. Tapi keluarnya dia mahasiswi. Orang tidak mau mengikuti takdir, berusaha melawan dengan operasi plastik atau memanipulasi usia. Memanipulasi usia ini paling sering. Karena apa? Karena tidak mau diketahui. Sehingga kalau ditanya usianya berapa, ya dia bohong atau dia tidak mau katakan usianya berapa. Manipulasi dengan harapan orang yang bertanya ini tidak tahu usia yang sebenarnya berapa gitu. Dan setelah tahu, usiamu berapa? 70 tahun. Wah, Anda awet muda loh. Kok kayak orang umur 69 tahun? Ya itu enggak awet muda, itu mirip-mirip lah. Ada sisi lain yang tidak dapat kita kendalikan selain hal-hal tadi. Yaitu siapa? Atau apa? Manusia lain tidak bisa kita kendalikan. Saudara jangan merasa bahwa saudara bisa mengendalikan manusia lain atas perbuatannya, perkataannya,
perasaannya, pikirannya, sikapnya, semuanya kemauannya di luar kendali kita. Kecuali kalau dia itu jadi budak saudara. Maka saudara bisa, kalau dia jadi budak saudara. Zaman sekarang saudara mungkin katakan tidak ada perbudakan, siapa bilang? Sekarang tuh ada yang namanya budak cinta. Kalau budak cinta bisa saudara suruh-suruh kendalikan, disuruh-suruh. Ayo jemput saya di kampus, itu bisa. Budak cinta. Hujan-hujan, sekarang hujan-hujan justru kamu datang sekarang ke tempat saya. Hujan-hujan, ya nggak apa-apa harus datang. Nah itu bisa. Tapi kalau saudara tidak jadi budak, saudara tidak bisa mengendalikan manusia lain. Sehingga saudara kecewa. Kenapa bos saya kok bersikap begini kepada saya? Kalau seandainya saya jadi bos, saya nggak akan bertindak begitu. Saudara tidak bisa mengendalikan bos itu. Kenapa pasangan saya kok begini sikapnya kepada saya? Kalau saya jadi dia, saya nggak akan begitu. Ya saudara tidak jadi dia. Itu seandainya. What if itu kalau di Marvel. Saudara tidak bisa mengendalikan dia. Kenapa anak saya kok begini? Saudara tidak bisa kendalikan. Kalau saya sebagai anak, dulu saya sebagai anak, saya sikapnya ke orang tua saya begini baik. Sekarang anak saya kok jadi seperti ini tidak baik. Saudara tidak bisa mengendalikan. Kendalinya tidak ada di tangan saudara, apalagi tetangga saudara. Kenapa tetangga kok ngomongnya nggak enak begitu? Pada saya kemarin waktu ketemu di pagar rumah. Saudara tidak bisa mengendalikan. Saudara yang belum menikah, tiap kali datang ke tempat pesta, ketemu sama orang, kapan menikah? Kenapa sih mesti nanya itu? Saya nggak suka ditanya itu. Saudara tidak bisa mengendalikan. Itu yang membuat kita kesal seringkali. Kalau kita sudah menikah juga, kapan punya anak? Padahal sudah 10 tahun ini menikah. Kapan punya anak? Ya itu terus kayak kesel kalau ditanya seperti itu. Pertanyaan itu gak bikin orang sejahtera. Nah saudara pengennya apa ditanyanya? Dia nanya pakai mulutnya sendiri, pakai pikirannya sendiri. Haknya dia. Dan itu di luar kendali saudara. Seringkali kita kecewa kok sama orang lain. Termasuk sama pacar sendiri juga bisa kecewa. Kamu tuh kalau jadi pacar jangan begini dong jawabnya. Kadang-kadang kan kalau pacar, kalau sudah pasangan suami istri misalnya, istri masak, enak nggak mas? Pengennya dijawab apa? Enak, meskipun terlalu asin atau kurang asin. Kalau pada suatu hari dia dijawab, oh enak, bohong kamu. Saya jelas-jelas lupa ngasih garam kok kamu bilang enak. Nah, berarti selama ini kamu suka bohong di dalam rayuan-rayuan gombalmu. Ya namanya juga rayuan gombal, sudah pasti bohong lah. Kamu adalah wanita tercantik di dunia. Ya emangnya nggak ada lagi gitu. Sudah lihat seluruh wanita sehingga dia yang paling cantik. Kadang-kadang ya kita tidak puas dengan apa yang dilakukan manusia lain. Keputusan-keputusan, makanya ada demonstrasi. Kenapa demonstrasi? Karena orang tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh wakil-wakil rakyat. Gitu. Saya lagi kondisinya kekurangan uang, perlu uang, kok di sana malah joget-joget karena ditambahin ininya, honornya. Apaan itu? Kalau saya jadi mereka, saya nggak akan joget-joget. Saya akan berikan tuh tambahan uang itu untuk rakyat. Ya itu kan saudara punya pikiran begitu hari ini. Karena saudara tidak jadi wakil rakyat. Kalau saudara jadi wakil rakyat mungkin beda lagi ceritanya. Yang lain lagi yang di luar kendali kita adalah Tuhan. Tuhan itu di luar kendali kita. Tuhan itu maha kuasa. Sehingga tidak mungkin di bawah kendali manusia. Saya beritahukan pada saudara. Jadi kalau saudara merasa bahwa, wah saya ini ditekan sama Tuhan, saya dipaksa sama Tuhan, saya nggak mau kayak gini dipaksa. Itu karena saudara tidak terima bahwa Tuhan itu maha kuasa. Sehingga manusia saat ini berlomba-lomba membuktikan apa? Membuktikan tidak ada Tuhan. Membuktikan tidak ada Tuhan berarti berkurang satu sisi yang tidak bisa kita kendalikan. Karena Tuhan tidak bisa dikendalikan.
Saudara tidak bisa menguasai Tuhan, mengendalikan Tuhan dengan air mata saudara dalam doa, tidak bisa mengendalikan Tuhan dengan persembahan saudara yang begitu banyak, dengan pelayanan saudara yang begitu hebat, nggak bisa kendalikan Tuhan. Jadi kadang-kadang ya, kenapa kok kita tidak bahagia? Kok kita merasa tidak berhasil? Kok kita merasa gagal? Karena kita mencoba mengendalikan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Coba saudara renungkan. Seringkali kita mencoba untuk mengendalikan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Memang tidak dapat kita kendalikan. Karena kita mencoba dan gagal. Lalu kita kecewa, kita marah. Kita tidak bahagia hidupnya. Manusia mempunyai dua sisi. Sisi pertama adalah yang tidak dapat dikendalikannya. Sisi yang kedua, sisi yang dapat dikendalikannya. Itu good newsnya. Ada bagian yang bisa saudara kendalikan. Yang sangat bisa saudara kendalikan. Apa itu? Pikiran saudara. Bagaimana saudara berpikir, itu kendalinya ada di tangan saudara. Kalau saudara berpikir apa yang saudara alami ini merupakan kejahatan Tuhan terhadap saya, gitu ya bisa. Dan saudara merasakan Tuhan yang jahat. Tapi ketika pikiran saudara mengatakan, oh Tuhan itu Bapa yang baik. Ketika hal buruk ini terjadi pada saya, diizinkan oleh Tuhan, pasti Tuhan sedang memberikan sesuatu yang baik walaupun terbungkus dengan bungkus yang tidak menarik. Maka saudara akan merasakan bahagia. Ngucap syukur malah, Tuhan terima kasih. Hari ini saya mengalami sesuatu yang tidak baik. Hari ini saya mengalami sesuatu yang sangat pahit, sangat menyedihkan. Tapi ini semua adalah baik karena Tuhan sedang mendidik karakter saya. Ketika saudara disuruh oleh pelatih tinju, saudara adalah anak buah di tempat pelatihan tinju di situ. Pelatih tinju itu nyuruh saudara naik ring latihan, ini bukan ring pertandingan, ring latihan. Ayo berlatih sama si itu. Wah, petinju yang dipilih untuk sparring partner saudara untuk berlatih, oh itu petinju senior, petinju yang sudah pengalaman, petinju yang selama ini saudara takuti, kagumi dan sebagainya. Saudara naik itu sudah gemeteran, wah jahat ini, pelatih ini jahat. Pikiran saudara sudah mulai, pelatih ini jahat. Pelatih ini membunuh saya sekarang nih. Saya dihajar satu kali pukulan saja sama petinju ini, saya pasti bisa meninggal dunia. Jahat ini pelatih. Saudara tidak akan mendapatkan ilmu yang akan membawa saudara kepada kejuaraan tinju pada yang waktu yang akan datang. Tapi kalau saudara menilai, oh pelatih ini sangat baik pada saya. Karena saya diberi kesempatan untuk sparring partner dengan petinju yang luar biasa ini. Maka saudara akan betul-betul memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Malah dalam hati saudara, saya harus bisa menjatuhkan petinju sparring partner saya ini di tempat latihan ini. Dan di situ ternyata saudara bukan diajari teori oleh pelatih saudara. Saudara diajari praktek. Dulu waktu saya masih berlatih ya silat ya, guru saya mengatakan, lu harus kena pukul. Sebab kalau lu nggak kena pukul, lu nggak bisa merasakan sakitnya kena pukul. Kalau lu nggak menghargai sakitnya kena pukul, lu nggak akan menangkis pukulan yang masuk. Lu akan nganggap sepele. Saya kena tonjok, dudet, kena pukul, wah sakitnya luar biasa sampai berminggu-minggu nggak hilang, malah kata Shinsei, itu kamu tuh syong gitu ya. Amsyong itu luka dalam katanya gitu. Ada darah yang berhenti di dalam. Waduh sakitnya luar biasa. Tapi dari situ saya tahu bahwa kena pukul itu sakit. Sehingga kalau nggak mau kena pukul, kamu harus nangkis dengan bagus. Kamu harus melawan itu dengan bagus. Nah itu adalah latihan. Bagaimana kita berpikir? Itu menentukan apa yang akan saudara rasakan. Kalau saudara berpikir salah, maka saudara akan merasakan kekecewaan yang dalam. Saudara berpikir salah, saudara akan
dibawa ke dalam keputusasaan. Yang tidak ada seorang pun yang mengerti. Kenapa ya? Dia itu orangnya periang loh. Orangnya periang. Kemana-mana selalu ada dia, selalu suasana jadi enak. Kenapa kok dia mati bunuh diri ya? Karena apa? Karena pikirannya dia. Yang kedua yang saudara bisa kendalikan adalah perasaan saudara. Perasaan saudara bisa kendalikan. Saudara tersinggung, saya tersinggung dan saya keluar dari gereja. Saya tersinggung dan saya meninggalkan Tuhan Yesus selama-lamanya. Orang Kristen itu apa? Orang Kristen itu semua cuma munafik. Ngomong kasih tapi perbuatannya jahat. Saya tersinggung. Perasaan saudara yang membuat saudara keluar dari gereja, bukan orang itu loh. Perasaan saudara yang membuat saudara meninggalkan Tuhan Yesus dan saudara murtad, bukan orang itu. Kalau saja saudara ketika mengalami kondisi yang buruk dari orang itu di gereja dan saudara mengatakan bahwa kasihan ya orang ini, dia belum tahu apa yang namanya kasih. Sehingga sikap dan perkataannya dia sangat menyakitkan hati semua orang termasuk hati saya. Kasihan dia. Lalu saudara doakan dia. Lalu saudara minta Tuhan, tolong Tuhan, Engkau yang menjamah hatinya yang keras. Firaun aja bisa dijamah Tuhan. Masa orang ini tidak bisa? Mari Tuhan. Saudara bisa menjadi mentornya orang itu malah. Dan pada Natal berikutnya ternyata dia bertobat. Itu karena apa? Karena perasaan saudara. Karena saudara bisa mengendalikan perasaan. Saudara tersinggung, betul-betul tersinggung. Tapi tersinggung itu tidak saudara bangun menjadi trauma. Menjadi sesuatu yang buruk. Mungkin ya pertanyaannya gini, kenapa kok harus terjadi Tuhan? Saya beritahu pada saudara, dulu ya. Saya ketika selesai kuliah mencari kerja sekuler di tempat sekuler. Wah, di sana sikut sana sikut sini. Saling ngefitnah, saling ngomong yang jelek dan sebagainya. Saya pikir ini karena dunia sekuler. Ya biasalah gini orang bersaing. Cari pamor, cari muka. Cari prestasi dengan cara merendahkan orang lain. Oke. Saya pindah ke dunia akademisi. Menjadi seorang dosen di akademisi. Nah, ini tempat ideal. Akademis kan ideal. Perguruan tinggi kan tempat ideal. Nah, di sini saya mungkin cocok. Saya berada di sana, bekerja di sana. Dan ternyata sama juga. Saling sikut. Saling ngefitnah. Saling ngomong yang macam-macam. Saya malah pernah mengalami difitnah oleh orang yang pangkatnya tertinggi di tempat itu. Untung Tuhan bela, kalau enggak Tuhan bela saya hancur dah. Tapi wah luar biasa Tuhan. Sama aja. Tuhan panggil saya sebagai pendeta dan saya masuk ke dunia ya rohani. Nah, ini enggak kepikir sama saya tadi. Harusnya di sini nih jadi tempat yang terbaik. Orangnya semua malaikat-malaikat semua. Ya, orangnya rohaniwan semua, orangnya nggak ada yang egois, orangnya nggak ada yang pikirannya itu licik, gitu. Nyikut sana nyikut sini nggak ada, karena ini dunia rohani. Gitu. Saya lupa bahwa ini masih di dunia, bukan di surga. Kalau saudara sudah pernah melayani Tuhan lebih dari 10 tahun, misalnya, saudara bisa merasakan aslinya dunia rohani. Sesama teman sepelayanan. Dan saya beritahu sesama pendeta. Saya sudah hampir 30 tahun jadi pendeta. Dan saya merasakan di dalam dunia ini juga, kalau saya jadi pendeta kaya, saya bisa mengangkat tangan doa berkat itu dengan arloji yang mahal di tangan saya. Atau saya naik mobil yang sungguh-sungguh Jaguar. Atau yang lain. Teman-teman pendeta pasti dekat sama saya.
Tapi kalau saya nggak punya apa-apa, jangan harap. Tuhan bilang sama saya, jangan tersinggung, Dri. Justru itulah yang akan menunjukkan kepadamu siapa teman yang sejati. Siapa yang sesungguhnya hamba Tuhan yang sejati. Nggak semuanya kok kayak gitu. Ada hamba-hamba Tuhan yang sejati. Yang pelayanannya murni. Hatinya sungguh-sungguh melayani Tuhan. Hatinya sungguh-sungguh seperti Tuhan Yesus. Walaupun kalau lihat mukanya sih nggak kayak Tuhan Yesus. Ya, di foto-foto. Tapi hatinya seperti Tuhan Yesus. Banyak juga. Saya ngucap syukur. Tuhan, lalu pertanyaan saya masuk yang mana ya Tuhan ya? Yang kayak Tuhan Yesus atau yang kayak setan saya ini? Saya ini pendeta yang kayak Tuhan Yesus atau pendeta yang kayak setan? Tuhan mau sadarkan saya. Perasaan yang saya alami kondisinya tidak baik. Tapi saya bisa mengendalikan perasaan itu. Kadang-kadang Tuhan Yesus mengingatkan saya begini, apakah Tuhan Yesus itu membenci orang Farisi? Apakah Tuhan Yesus membenci ahli Taurat? Enggak loh. Tuhan Yesus melayani Nikodemus, seorang ahli Taurat, di tengah malam, di saat jam tidurnya Tuhan Yesus mungkin. Melayani dia dengan pengajaran yang sangat dahsyat. Enggak loh, Tuhan Yesus tidak membenci pribadinya. Tuhan Yesus membenci dosanya, ya. Tuhan Yesus membenci kemunafikannya, ya. Tapi bukan pribadinya. Banyak belajar dari situ. Perasaan kita sendiri. Apalagi yang dapat kita kendalikan. Berikutnya yang dapat kita kendalikan adalah kehendak bebas. Free will saudara. Free will saudara, kehendak bebas saudara, termasuk keinginan saudara. Itu dapat saudara kendalikan. Asalkan saudara bukan jadi budak loh ya. Kembali lagi kalau saudara budak cinta ya saudara terpaksa free will-nya dikendalikan oleh sang tuan cinta. Gitu. Kalau saudara jadi budak cinta. Tapi kalau normal saudara bisa kendalikan kehendak bebas saudara. Sehingga saudara akan bisa memilih mana yang baik buat saudara, mana yang membangun hidup saudara, dan mana yang tidak baik, tidak membangun, yang racun, semuanya saudara singkirkan dalam hidup saudara. Karena saudara dapat kendalikan kehendak bebas saudara. Berikutnya apa lagi yang saudara bisa kendalikan? Antara lain tindakan saudara. Tindakan saudara bisa dikendalikan. Saudara mungkin punya tujuan yang positif, yang baik. Pertanyaan saya, saudara setuju enggak kalau tujuan positif itu saudara capai dengan cara apapun juga? Menghalalkan segala cara untuk bisa mencapai tujuan yang baik tadi? Atau saudara mau caranya juga cara yang baik? Milih mana? Cara yang baik tapi tujuannya gagal. Atau tujuannya berhasil tapi caranya tidak baik. Saudara milih yang mana? Tindakan bisa saudara pilih. Saudara bisa menghajar anak saudara yang berbuat salah, anak itu masih kecil, sampai anak itu mungkin cacat seumur hidup. Atau saudara bisa dengan lemah lembut menasehati, mengulang lagi menasehati. Harus berkali-kali nasihatnya. Kalau dihajar tadi cuma satu kali sudah langsung anak itu trauma, mengkeret. Mana yang saudara pilih? Tindakan. Itu adalah faktor atau hal yang dapat saudara kendalikan. Berikutnya adalah keputusan. Sampai di keputusan ini tidak saya jelaskan dulu karena ini akan saya pakai untuk topik hari Jumat yang akan datang. Di Zoom Jumat kita akan bahas tentang apa itu keputusan. Apakah betul keputusan itu adalah bisa dikendalikan oleh saudara? Atau saudara terpaksa memutuskan sesuatu yang tidak saudara putuskan dalam hati saudara? Ya itu sedikit ya, tapi enggak dibahas sekarang. Yang dapat saudara kendalikan sikap saudara. Saudara bertemu dengan orang yang lebih tua.
Sikap saudara gimana? Menghormati, sopan, atau saudara cuek, masa bodoh? Saudara anggap dia itu kastanya lebih rendah dari saudara, sehingga saudara berhak untuk sewenang-wenang sikapnya kepada orang tua itu, atau gimana? Itu sikap. Tapi ingat ya, apa yang saudara kendalikan tadi, baik pikiran, perasaan, kehendak bebas saudara, keinginan saudara, tindakan, keputusan, sikap, dan perbuatan saudara, itu semua menunjukkan seberapa nilai saudara. Orang yang dianggap sebagai orang yang punya integritas, integritas itu tidak saudara peroleh dari sekolahan. Saudara sekolah bisa sampai S3, tapi tetap tidak punya integritas. Orang itu mungkin SD nggak lulus, tapi dia punya integritas. Integritas itu nggak ada hubungan dengan hal tadi. Itu dari mana? Dari semua yang bisa saudara kendalikan. Orang tidak akan menilai saudara buruk atas sesuatu hal yang tidak bisa saudara kendalikan. Tapi orang akan menilai saudara buruk ketika saudara bisa mengendalikan sesuatu hal, tetapi saudara tidak mengendalikannya dengan benar dan baik. Sehingga saudara dianggap sebagai orang yang dinilai sebagai orang yang tidak berintegritas. Penting gak kita punya posisi sebagai orang yang berintegritas ataupun orang yang punya penilaian yang baik, dinilai oleh orang lain baik? Penting gak? Sangat penting. Apalagi sehubungan dengan apa? Dengan saudara adalah surat terbuka dari Kristus. Saudara adalah surat terbuka dari Kristus. Tapi hidup saudara sangat-sangat buruk atas semua yang bisa saudara kendalikan. Saudara malah sewenang-wenang dengan segala sesuatu yang sebetulnya saudara bisa kendalikan. Kalau saudara terpancing untuk mengendalikan sisi yang tidak dapat dikendalikan, biasanya itu akan berakhir dengan apa? Kecewa. Karena saudara tidak akan bisa mengendalikan itu. Berakhir dengan apa? Dengan marah, kesel. Karena saudara tidak berhasil mengendalikan itu. Saudara akan berakhir dengan tidak bahagia. Karena pengennya nggak hujan, kenapa kok hujan sih? Gitu. Pengennya sekarang hujan, kok tidak hujan gitu. Saudara nggak bisa kendalikan itu. Saudara akan tidak bahagia. Karena pada waktu saudara melamar pacar saudara untuk menjadi istri saudara, pengennya itu ada hujan lah. Jadi saudara berlutut sambil will you marry me, itu sambil hujan gitu. Jadi kayak film-film Korea gitu. Tapi ini terang benderang panas. Rusak itu acara saudara. Gak bisa dikendalikan. Kenapa gak sewa aja? Sewa bagian itu loh. Apa namanya? Penyemprot air. Buat dia nyemprot tempat tersembunyi seolah-olah hujan setempat. Tapi kalau saudara membiarkan saja sisi yang dapat saudara kendalikan, saudara biarkan saja. Biasanya nanti akhirnya saudara menyesal. Kenapa ya dulu kok saya begitu? Kenapa dulu saya kok mengambil keputusan itu? Mengapa dulu kok perasaan saya begitu? Ketika saudara membiarkan saja sisi yang sebetulnya dapat saudara kendalikan, biasanya saudara akan tidak bersemangat. Saudara tidak bersemangat karena apa? Saudara sudah terlanjur waktu yang lalu tidak mengendalikan hal itu. Atau saudara merasa gagal. Dan saudara udah deh pasrah, mau gimana? Mau dipecat ya dipecat dah. Saya memang gak mampu mengendalikan emosi saya kemarinnya. Masa saya marah-marah sama bos saya? Memang sih bos saya keterlaluan, tapi masa saya marah-marah sama bos saya? Dia yang meng-hire saya, dia yang membayar saya. Ada dua sisi. Yang satu bisa saudara kendalikan, yang satu lagi tidak bisa saudara kendalikan. Kalau saudara sadari ini saja, dan saudara mau benar-benar mempraktekkan hal ini dalam hidup saudara akan jauh lebih bahagia. Sebab saudara mengendalikan secara benar segala sesuatu yang bisa saudara kendalikan. Dan saudara bisa memahami segala sesuatu yang tidak
bisa saudara kendalikan. Saudara bisa memahami itu dengan pemahaman, kesadaran yang tinggi. Sementara untuk hal yang bisa saudara kendalikan dengan baik. Hidup saudara pasti bahagia. Hidup saudara pasti tidak punya banyak masalah. Seringkali orang itu keluar dari garis 2 tadi yang saya bilang tadi. Itu adalah karena orang itu tidak bisa mengendalikan apa yang harusnya dia kendalikan. Adanya orang pinjam uang, hutang, pinjol dan sebagainya, kenapa? Karena dia tidak bisa mengendalikan dirinya dia untuk pinjam itu. Dan masih banyak hal. Sekarang kita lihat yang kedua. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada 2 sisi kehidupan pribadi kita manusia pada setiap hari. Setiap hari ini ada 2 sisi kehidupan. Apa itu? Yang pertama adalah masa lalu. Dan yang kedua adalah masa depan. Hari ini kita berdiri. Selalu kita punya masa lalu. Dan kita berharap punya masa depan. Masa lalu ini selalu bertambah. Besok kita punya tambahan 24 jam masa lalu kita. Lusa kita punya 24 jam lagi tambahan masa lalu kita. Masa lalu selalu bertambah. Dan masa lalu itu sudah menjadi fakta, menjadi kenyataan. Saudara pernah nggak naik kelas waktu SMP, SMA? Itu fakta. Itu nggak bisa diubah. Itu fakta. Itu bukan rencana, bukan fitnah, bukan fakta itu. Jadi masa lalu itu sudah menjadi fakta. Tidak dapat diubah. Biarpun dia orang kaya. Orang kaya berusaha menutupi fakta yang buruk tentang masa lalunya. Suatu ketika terbongkar. Dan waktu terbongkar, wah malunya luar biasa. Yang kedua adalah masa depan. Masa depan ini belum menjadi fakta. Belum menjadi kenyataan. Walaupun saudara berjabatan tangan, berkenalan dengan seorang wanita, saudara masih bujangan ya, berjabat tangan sama seorang wanita. Kenalkan, saya adalah ayah dari anak-anakmu kelak. Kayak gitu ya misalnya. Belum jadi fakta itu. Saudara boleh ngomong apa aja. Kalau si cewek tadi punya pacar misalnya. Dan cowok yang baru ini ngomongnya di depan pacarnya si cewek ini mengatakan begini, saya adalah ayah dari anak-anakmu kelak. Ngomong gitu ya. Kalau saya jadi pacarnya si cewek ini, saya nggak marah, saya ketawa. Hahaha. Seorang bodoh sedang meramalkan sesuatu yang bodoh untuk masa depannya yang bodoh. Saya akan ngomong gitu ke orang tadi. Masa depan itu belum menjadi masa fakta. Itu masih artinya apa? Itu masih dapat direncanakan ulang. Saudara punya masa depan nih sekarang ya. Masa depan saudara adalah lusa saudara akan merampok rumah itu yang sudah saudara incar bersama teman-teman saudara. Itu masih masa depan. Belum jadi fakta. Sekarang ini saudara masih punya kesempatan untuk merencanakan ulang. Udah deh nggak usah ya, nanti kita ketangkep masuk penjara malah kita susah. Ya deh batal, nah, masih bisa gitu. Karena apa? Karena masa depan itu adalah belum menjadi fakta. Belum menjadi hal yang nyata. Pertanyaan saya, hari ini, nah ini hari ini kan, itu kan masa lalu sama masa depan. Hari ini dalam hidup saudara, itu menjadi bagian masa lalu, atau menjadi awal sebuah masa depan. Sekali lagi, hari ini saudara hidup dari hari ini. Hari ini saudara itu masih bagian masa lalu saudara, atau ini adalah awal dari masa depan saudara.
Masa lalu itu mungkin punya banyak kesalahan, salah langkah, kekalahan, gagal, bodoh, dan sebagainya. Kalau hari ini menjadi bagian dari masa lalu saudara, berarti hari ini juga akan gagal, bodoh, gagal, salah jalan, dan sebagainya. Seperti masa lalu. Hari ini menjadi bagian dari masa lalu yang belum selesai atau sudah menjadi awal dari masa depan yang baru mau dimulai. Tergantung saudara, tergantung. Kalau hari depan saudara adalah saudara mau mendapatkan tempat kerja yang lebih baik, ya hari ini harusnya kalau mengawali hari depan saudara dapat tempat kerja yang lebih baik, hari ini saudara akan mencari di mana tempat kerja yang lebih baik itu. Itu mengawali, belum sampai kerja lebih baik. Semua ini tergantung dari satu hal, apakah masa lalu sudah saudara akhiri belum? Sudah saudara akhiri belum? Atau saudara mau teruskan? Yang punya hobi dosa di masa lalu, hari ini juga saya masih hobi dosanya sama. Besok saya hobi dosanya sama. Jadi masa lalu belum selesai. Bukan CLBK, cinta lama belum kelar, tapi masa lalu saya belum kelar. Jadi saya masih memelihara hobi dosa ini, saya belum bisa lepas. Masa depan tetap hobi dosa itu juga. Pertanyaan kedua adalah, apakah masa depan itu sudah saudara mulai hari ini enggak? Saudara anggap, ya sudah saya salah jalan di waktu yang lalu, saya betul-betul menyesal. Mulai sekarang saya punya masa depan yang baru, saya mau mulai hari ini. Apakah masa depan itu sudah saudara mulai hari ini? Kalau tidak, kapan saudara mau mulai? Besok? Berarti hari ini masih masa lalu nih. Atau mungkin hari ini adalah masa yang lain lagi. Masa yang lain lagi itu gini. Saudara mau punya masa depan. Masa depan saudara akan meraih ya sebuah prestasi di dalam studi saudara. Gitu. Studi saya ini harus selesai nih. Skripsi saya harus selesai misalnya masa depan ini. Tapi hari ini saudara mulai melangkah ke buka jualan. Saudara menjadi bisnismen. Maka saudara masa depan saudara mungkin tidak teraih. Saudara punya masa depan berubah nih baru. Jadi hari ini tuh masa yang lain lagi, bukan masa lalu juga bukan, tapi juga bukan masa depan yang diharapkan. Firman Tuhan katakan begini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Saya ada di dalam Kristus, maka saya adalah ciptaan yang baru. Itu menurut kita begitu kan? Saudara yang percaya Tuhan Yesus, saudara adalah ciptaan yang baru. Dan apa arti ciptaan yang baru? Di dalam Alkitab saudara pasti sama. Ada tulisan titik 2. Jadi ciptaan yang baru itu seperti apa? Titik 2. Yang lama sudah berlalu. Artinya sudah tamat. Selesai. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya apa? Sekarang yang baru aku mau mulai. Meskipun Tuhan Yesus memberikan satu hidup yang baru dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tetap menggunakan hidup yang baru itu dengan cara masa lalu kita, maka hidup baru kita itu akan menjadi kelanjutan dari masa lalu. Ya, Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang baru. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan aku hidup yang baru. Aku ciptaan yang baru. Tapi kita masih mengisi hidup kita ini dengan sistem di masa yang lalu. Maka hidup kita itu hanya kelanjutan dari masa lalu. Cuma dulu saya belum Kristen. Dulu saya belum percaya Tuhan Yesus. Sekarang saya sudah percaya Tuhan Yesus. Dulu saya merokok. Sekarang saya juga merokok. Tapi ada bedanya. Saya merokok sekarang di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Luar biasa. Dulu saya main judi. Sekarang saya tetap main judi. Tapi di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebelum main judi saya doa dulu. Tuhan, tolong supaya saya menang.
Jadi kita tidak akan hidup dalam hidup yang baru yang seperti Tuhan Yesus maksudkan. Ciptaan ini, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kapan saudara Kristen? Kapan saudara percaya Tuhan Yesus? Oh, Natal tahun lalu Pak Andri, atau Natal 20 tahun yang lalu Pak, itu saya bertobat sungguh-sungguh. Saya bertobat waktu KKR. Zaman dulu itu saya bertobat. Berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu. Itu harusnya ciptaan yang baru di situ. Yang lama sudah berlalu dan sejak saat itu saudara sudah hidup baru. Yang baru sudah datang. Sampai hari ini masih masuk dalam yang baru. Harusnya gitu kan. Coba saudara tengok hidup saudara. Kalau hidup saudara masih kok sama ya sama hidup saya yang dulu ya. Balik lagi. Dulu pada waktu bertobat saya sudah sungguh-sungguh loh bertobat. Sebulan lah saya. Setelah itu saya balik lagi. Seperti seekor babi kembali kepada kubangannya dan seekor anjing kembali kepada mutahannya. Gak akan saudara mengalami sesuatu yang baru kalau saudara tidak melanjutkan hidup saudara yang baru ini dengan perubahan yang serius. Sehingga ada yang namanya masa lalu dan masa depan. Kenapa kok ada perbedaan? Kenapa nggak disebutkan masa aja, sudah nggak ada lalu, nggak ada depan. Masa aja sama, nggak bisa sama. Karena dari masa lalu ke masa depan ada perubahan. Ada perubahan. Sama seperti saudara menikah. Masa lalu saudara bujangan. Sekarang saudara sudah menikah, berarti saudara sudah punya istri, punya suami. Di mana saudara harus setia pada suami saudara, setia pada istri saudara. Enggak seperti masa lalu. Masa lalu sih ya oke lah saya kenalan sama banyak orang. Entah siapa yang nanti jadi suami atau istri saya kan gitu kan. Hidup baru itu membutuhkan perubahan. Dan perubahan itu perubahan yang serius. Enggak bisa perubahan yang sekedar berubah saja, enggak bisa. Saya mengajak saudara membaca di Roma 12. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nasihat Rasul Paulus ini luar biasa. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Berarti apa? Dulu sih kamu bisa serupa, bisa tidak serupa, enggak tahu deh dulu masa lalu. Tapi sekarang berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam New International Version, Alkitab bahasa Inggris, dan disebut budi ini bukan nama orang, tapi mind. Berubahlah di dalam cara berpikirmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang, titik 2 lagi, titik 2, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna, itulah kehendak Allah. Yaitu yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna, itu kehendak Allah. Bisa enggak membedakan itu? Kalau belum bisa, jangan-jangan kamu masih serupa dengan dunia. Masih hidupmu yang lama. Walaupun kamu sudah bertobat, walaupun sudah melayani Tuhan, walaupun sudah jadi pendeta. Tapi kalau kamu masih hidupmu seperti hidup lamamu, ya kamu belum mengalami satu pembaruan yang Tuhan Yesus maksudkan. Ciptaan yang baru. Kadang-kadang orang gak suka dengar khotbah seperti ini ya. Tapi khotbah seperti ini tuh memperbaiki kita loh. Tujuannya memperbaiki kita, termasuk saya sendiri. Termasuk orang yang berkhotbah sendiri. Itu mendapatkan satu pencerahan dari Tuhan. Bahwa iya, kamu gak boleh jadi serupa dengan dunia. Dunia mempunyai konsep sendiri, dunia punya sistem sendiri, dunia punya segala hal yang sehubungan dengan kondisi dunia. Tapi kamu berubahlah oleh pembaruan your mind. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Inggris. Berubahlah di sana. Sehingga kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah.
Biasanya saya cuma bisa mengetahui mana kehendak saya, ego saya mana. Sehingga saya tidak mau mengikuti apa yang menjadi hal-hal di luar ego saya. Tapi sekarang bisa nggak kamu membedakan mana kehendak Allah? Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Disitulah kamu memasuki masa depan. Bukan masa lalu lagi. Kita punya dua sisi, masa lalu atau masa depan. Masa lalu ini bisa bertambah setiap hari. Dan orang yang tidak mau mengubah masa lalunya menjadi masa depan, yang benar-benar sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebagai ciptaan yang baru, yang sungguh-sungguh mengalami perubahan serius. Orang tadi sedang memperpanjang masa lalu. Jadi sampai akhir hidupnya bisa-bisa dia cuma punya masa lalu dan dia tidak pernah punya masa depan. Karena apa? Tidak pernah punya pembaruan. Tuhan Yesus sudah memperbaruimu loh. Kamu percaya Tuhan Yesus enggak? Percaya. Kalau percaya Tuhan Yesus, kamu sudah menjadi ciptaan yang baru. 1000 kali Tuhan Yesus mengatakan kamu ciptaan yang baru, kamu ciptaan yang baru, kamu ciptaan yang baru. 1000 kali Tuhan Yesus mengatakan begitu kepada saudara. Tapi kalau saudara masih memilih cara hidup yang lama, ya saudara tidak kunjung mengalami masa depan dalam pembaruan oleh Tuhan Yesus. Kita punya dua sisi. Sisi mana yang akan menguasai kita dalam hidup kita? Sisi mana yang akan berperan dalam kehidupan kita? Dan itulah yang akan mewarnai kehidupan kita. Hidup saudara bahagia, hidup saudara sukses, hidup saudara berhasil, hidup saudara berkenan di hadapan Tuhan, atau tidak, tergantung saudara memilih sisi yang mana yang sedang saudara jalani. Masih ada sambungannya, di lain kali kita sambung. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari kita bangkit berdiri. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik.
teramat baik. Kau jadikan hidupku semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku, oh kau jadikan hidupku, kau jadikan berarti. Bapa di dalam surga, pasti Engkau mempunyai tujuan yang sangat indah ketika mengambil keputusan untuk kami dilahirkan di muka bumi pada waktu yang sudah sesuai dengan rencana Tuhan. Pasti Engkau punya rencana yang baik bagi hidup kami masing-masing. Kalau sekarang hidup kami terasa tidak baik, itu karena kami tidak sedang menjalani apa yang menjadi pimpinan Tuhan agar kami boleh memiliki hidup yang baik. Tapi belum terlambat. Kami mau tinggalkan masa lalu kami yang tidak baik. Kami mau tinggalkan akan segala sesuatu yang selama ini menjadi beban di dalam diri kami karena kami tidak bisa mengendalikannya, dan itu bukan ranah kami untuk mengendalikannya. Sekarang kami terbuka pikiran dan hati kami untuk melihat apa yang sesungguhnya Tuhan sudah berikan luar biasa di dalam diri kami untuk bisa kami kendalikan. Kami harus punya pengendalian diri yang baik ketika kami menjalani kehidupan masa depan kami di dunia ini. Dan kami juga mau benar-benar memusatkan perhatian kami kepada hidup yang baru, karena Tuhan Yesus menciptakan hidup yang baru bagi kami. Kami tidak mau sia-siakan. Jangan sampai hidup masa depan kami ini sama seperti masa lalu kami. Tidak Tuhan, sekarang adalah saatnya kami memilih yang terbaik. Terima kasih Bapa. Firman Tuhan teruslah berbicara dalam hati kami masing-masing. Mengubah cara berpikir kami, mengubah akan sikap hati kami. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan diri. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Adalah pertama, Persekutuan Doa Tabernakel Kasih PDTK hari Sabtu nanti tanggal 20 September itu akan dimulai biasanya jam 5 sore, dimulai jam 6. Saya mengundang sekali lagi untuk kita semua bisa hadir di Persekutuan Doa Tabernakel Kasih, karena ini bukan hanya berdoa untuk mereka yang melayani, tapi ini persekutuan doa kita semua. Jadi jemaat yang sedang punya masalah juga boleh silahkan datang dan kita sama-sama berdoa bersama. Jadi untuk tanggal 20 September nanti ini dimulai jam 18 sampai dengan jam 19, khusus nanti satu kali ini saja. Lalu hal lain lagi adalah nanti ada pertemuan untuk semua aktivis, pengerja dan diaken, juga saya hamba Tuhan juga akan ada di situ pada tanggal 21. Yaitu minggu depan tanggal 21 setelah ibadah. Jam 10.30 lah kurang lebih sampai selesai. Pertemuan ini bersifat wajib, yaitu untuk semua pemimpin pujian, untuk semua backing vokal, singer, untuk semua pemain musik, untuk semua pembaca ayat, untuk semua penyambut tamu, penyambut jemaat, untuk semua petugas kamera, soundman, live streaming, OHP, ya, yang menayangkan lagu, recording, rekaman, pelayan kebaktian anak, para diaken, para hamba Tuhan,
dan pelayan yang ada di dalam grup The Lantern. Ya, harap semua bisa hadir. Tolong pertemuan ini bisa memberikan konfirmasi kehadirannya ke Ibu Heni. Paling lambat tanggal 19. Kalau sudah konfirmasi gini, saya curiganya ada makanan ini. Soalnya harus konfirmasi ke Ibu Heni paling lambat tanggal 19. Jadi saudara mau datang, harus datang sih sesungguhnya karena ini bersifat wajib, harusnya datang. Tapi walaupun saudara mau datang, saudara tetap perlu konfirmasi, yes saya datang. Sekalian kalau saudara mau nambahin, ya saya 2 porsi, boleh ya, silakan. Jadi ini pengumumannya tanggal 21 jam 10.30 di sini. Ada hal-hal penting yang akan kita bicarakan dan ini jangan dilewatkan karena penting. Lalu pada hari ini nanti ada persekutuan The Lantern jam 5 sore di Kopi Manja Cibuni. Anak-anak muda silahkan hadir, diharapkan hadir, dan juga yang sudah tidak muda juga nggak apa-apa hadir. Nanti saya temani karena saya pasti hadir. Jadi nanti saya temani. Bicara soal let's discuss soal FOMO dan JOMO, bukan jomblo, bukan ya, JOMO. FOMO dan JOMO ini lawannya ini ya. Bersama Kak Niko yang akan membawakan materi ini nanti di Kopi Manja jam 5 sore. Lalu yang perlu disampaikan juga adalah hadiri persekutuan The Lantern yang berikutnya, yaitu pada tanggal 20 hari Sabtu. Nah, ini hari Sabtu jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore kurang lebih. Yaitu acaranya menghias patung gypsum bersama Potats. Ya, ini komunikasi anak Down syndrome. Komunitas ya. Ini komunitas anak Down syndrome yang ada di Jalan Nanas nomor 42. Ya. Bertempat di Jalan Nanas nomor 42. Kita akan sama-sama di sana melayani dan juga sama menghias patung gypsumnya. Hari Sabtu tanggal 20 September jam 1 siang bagi saudara yang mau hadir, boleh ya ikut hadir. Saya juga ikut hadir di sana. Pagi harinya ada kemungkinan saya ada pertemuan ya hamba Tuhan tapi pribadi sifatnya. Nanti setelah situ saya akan langsung nyambung ke ini Jalan Nanas nomor 42. Lalu diingatkan pada saudara, marilah kita jadi berkat bagi siapapun juga yang membutuhkan bantuan dengan memberikan persembahan khusus untuk dana bantuan sosial. Nomor rekeningnya ada di sana atas Ibu Ripka Kamto. Bisa dimasukkan ke kotak persembahan khusus, pakai amplop khusus, persembahan khusus, dan tulis di sana untuk bansos. Supaya kita bisa membantu orang-orang lain. Saudara jangan merasa saya nggak bisa memberi terlalu banyak dan sebagainya. Berapapun pemberian saudara untuk bansos itu pasti berharga dan pasti itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berapapun juga. Jadi nggak ada nilai minimalnya dan sebagainya, nggak ada. Lalu yang kedua, kita akan membayar sewa tempat, perpanjangan sewa tempat ini rumah Tuhan pada nanti akhir Oktober. Ini tinggal 1,5 bulan lagi. Dan dananya masih kurang bagi saudara yang terbeban untuk membantu. Masukkanlah dananya di dalam tabungan rumah Tuhan supaya kita bisa melunasi apa yang harus kita lunasi pada akhir Oktober. Ya, tabungan rumah Tuhan ya. Nomor rekeningnya ada di warta jemaat yang ditayangkan di layar ini juga ada. Juga bisa ada di setiap akhir dari YouTube Tabernakel Kasih, di akhirnya ada untuk tabungan rumah Tuhan, dalam arti kata persembahan khusus ya, tapi tulis di situ untuk tabungan rumah Tuhan gitu. Lalu saya undang juga untuk menghadiri Zoom bersama tiap Jumat. Jumat ini kita akan membahas tentang keputusan.
memahami ayat-ayat Alkitab, saudara bisa tanya apa saja di sana, tanya apa saja boleh, dan kita akan bahas bersama, kupas bersama. Akan obrolannya akan santai saja. Saya akan memimpin ini dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Meeting ID-nya, passwordnya minta sama Ibu Heni. Ya, saya rasa itu saja pengumumannya pada hari ini. Mohon diperhatikan dan biarlah ini semua boleh menjadi hal yang akan meningkatkan kualitas gereja kita. Tuhan memberkati. Tuhan. Baik, terima kasih Pak Gembala. Nanti masanya kita akan memberikan persembahan. Juga yang beribadah lewat live streaming bisa memberikannya ke nomor rekening yang sudah tertera. Kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Memang tiada begini menyenangkan hati. Yang bisa namakan berdiri, kita akan satu puji kembali lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, karena kami boleh menikmati ibadah pada hari ini. Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk ibadah, dan kami mau menggunakan kesempatan itu dengan baik, dengan beribadah. Engkau berkati mereka yang beribadah di tempat ini, yang hadir di dalam ruangan ini. Begitu juga yang mengikuti live streaming, yang ada di luar kota, ada di luar negeri. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan Bapa dalam surga, biarlah firman Tuhan terus tertanam dan boleh benar-benar terwujud di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang benar-benar mempunyai firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, ada persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu. Biarlah persembahan ini menyukakan hati Tuhan. Persembahan yang dimasukkan ke kantong kolektor maupun yang dikirimkan melalui transfer bank, semuanya boleh diterima oleh Allah sendiri. Sucikan dan kuduskan semua persembahan itu. Dan Engkau sendiri Bapa dalam surga yang akan memberkati setiap orang yang memberi persembahan dengan berkat kasih sayang kemurahan Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa bagi mereka yang sakit, Tuhan jamah, berikan kesembuhan yang sempurna atas sakit penyakit mereka, berikan kesehatan. Mereka yang sudah mulai mundur dari ibadah atau mulai mundur dari kehidupan kerohanian mereka,
Biarlah Tuhan Engkau tarik mereka kembali, agar mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan, menjelang kedatangan Tuhan Yesus kembali yang tidak lama lagi. Bapa dalam surga, berdoa juga bagi mereka yang sedang punya masalah, persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka. Tolong Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemampuan untuk mereka bisa mengatasi semuanya itu. Dan biarlah Tuhan Engkau berkati setiap keluarga, setiap kehidupan pribadi jemaat-Mu Tuhan, setiap kehidupan pekerjaan, karir, tugas, tanggung jawab, dan pelayanan kami semua. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, berdoa juga untuk tempat di tempat ini. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menolong kami untuk bisa melanjutkan sewa untuk masa yang mendatang di tempat ini, oleh karena kemurahan Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk Bandung. Biarlah kota Bandung semakin kondusif, semakin tentram, tenang, dan semakin terbuka bagi pengabaran Injil. Tolong kami untuk mengajak saudara-saudara kami dan keluarga kami yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus untuk datang beribadah di sini bersama-sama dengan kami, sehingga kerohanian mereka pun akan terbangun. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tolong ya Bapa, agar bangsa ini boleh benar-benar mempunyai kesatuan yang utuh, sehingga walaupun ada masalah dan persoalan, pergolakan apapun juga, kesatuan ini boleh tetap terjaga. Tuhan yang berkati, Tuhan yang pimpin presiden sampai dengan seluruh pejabat yang ada sampai ke daerah, semuanya di bawah pimpinan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sekarang kami membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang untuk membawa kita masuk ke dalam surganya yang mulia. Terpuji nama Allah selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, duduk, kita bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.